Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alamin. Pada kesempatan ini kita belajar tentang ilmu nahwu, yaitu tentang bab at-tawabi yang ada 4 macam. Yang pertama ada na'at, yang kedua ada a'tof, yang ketiga ada taukid, dan yang keempat ada badal. Terus nanti materi yang kelima atau pembahasan yang kelima itu ada tentang tamyiz. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu na'at. Na'at adalah masdar dari kata na'ata yan'utu, na'at yang artinya mensifati. Berarti na'at dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sifat. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia kata sifat itu tidak menutup kemungkinan adanya kata yang disifati. Nah, kata yang disifati itulah yang disebut dengan man'ut. Yang macam-macam na'at ada 2 macam, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki adalah kata yang menunjukkan makna sifat daripada matbu'nya. Contoh, fasbir sabron jamilan. Kata jamilan merupakan sifat bagi kata sabron yang merupakan matbu'nya atau isim yang diikuti. Dalam na'at hakiki, na'atnya boleh berupa mufrad, sibahul jumlah, atau jumlah. Yang kedua adalah na'at sababi. Na'at sababi adalah na'at atau sifat yang menjelaskan salah satu sifat dari sifat lafaz setelahnya yang masih ada hubungan dengan man'utnya. Dalam definisi lain, na'at sababi adalah na'at yang merofakkan isim dhohir yang mudhof pada isim dhamir dan kembali kepada man'utnya. Contoh, ja'a zaidun karimun abuhu. Lafal karimun tidak menjelaskan sifat zaidun, akan tetapi mensifati abuhu yang masih ada kaitannya dengan zaidun. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu a'tof. A'tof dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata hubung seperti dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Adapun dalam bahasa Arab, a'tof terbagi menjadi 2 bagian, yaitu a'tof nasak dan a'tof bayan. Yang pertama adalah a'tof nasak, adalah tabi atau lafadz yang mengikuti matbu' dengan perantara huruf a'tof atau konjungsi. Nah, adapun a'tof itu memiliki 9 huruf. Yang pertama itu ada waw, fa, tsumma, hatta, au, am, bal, lakin, dan yang terakhir adalah la. Yang kedua adalah a'tof bayan, adalah isim yang mirip na'at dalam hal menjelaskan kesamaan matbu' ketika matbu'nya ma'rifat dan mentakhis makna matbu' ketika matbu'nya nakiroh. Contoh, ja'a afnan alan. Mungkin sebagian besar orang belum mengetahui bahwa nama asli Alan itu adalah Afnan. Maka jika orang mengatakan telah datang Afnan, maka harus ditambahi penjelasannya, yaitu panggilan sehari-harinya dari Afnan, yaitu Alan. Yang ketiga yaitu tentang taukid. Taukid adalah sesuatu yang mengikuti di dalam sebuah kalimat untuk menghindari dari prasangka atau khayalan yang muncul oleh orang yang mendengarkan dan disebabkan oleh kalimat tersebut, atau juga bisa disebut dengan isim yang mengikuti pada lafaz yang mengikut pada lafaz yang ditaukidkan dalam hal rofa, nasab, khofat, dan ta'rif atau kemakrifatan. Contoh, hadara qadu nafsuhu. Lafaz nafsuhu adalah lafaz taukid untuk qadu. Dan lafaz nafsuhu dapat dii'rabkan menjadi marfu karena ia mengikuti isim marfu, yaitu qa'adu. Maksud dii'rabkan dan dimakrifatkan adalah apabila mu'akad makrifat, maka taukid juga makrifat. Apabila mu'akad rofa, maka taukid juga rofa.
Apabila muakkad terbaca nasab, maka taukid juga terbaca nasab dan seterusnya. Contohnya, qama Zaidun nafsuhu, ra'aitu qauma kulluhum, marartu biqaumi ajma'ina, ja'a qaumu ajma'una aqta'una. Lafaz Zaidu sudah menunjukkan arti dirinya, kemudian ditaukidi dengan lafal nafsuhu, dirinya. Begitu juga dengan lafal qaumu, sudah menunjukkan arti banyak, kemudian ditaukidi dengan lafal ajma'una atau semuanya, dan aqta'una juga artinya semuanya. Pembahasan yang keempat adalah tentang badal. Badal adalah secara bahasa makna badal sendiri ialah pengganti. Jadi tugas dari badal itu adalah menggantikan kata sebelumnya atau mubaddal minhu. Adapun definisi badal dalam bahasa Arab yang artinya lafal yang mengikuti yang dimaksud dengan hukum tanpa menggunakan perantara, antara lain dengan matbu'nya. Contoh, akaltu rohifa sulasahu, aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Nah, jadi yang dimakan ialah sepertiga roti saja, yang menjadi contoh badalnya ialah kata sepertiganya sulasuhu, sementara mubaddal minhunya yang diikuti adalah kata roti. Badal dalam bahasa Arab tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yakni badal syai min syai atau badal kul min kul, yakni badal yang sesuai dan cocok dengan mubdal minhunya dalam urusan maknanya. Contohnya itu ja'a Zaidun akhuka, Zaid sudah datang, yakni saudaramu. Lafal saudaramu ialah badal atau pengganti badal pengganti dari lafal zaid atau mubdal minhu. Yang kedua ada badal min kul atau badal beberapa dari semuanya. Contoh, akaltu roghifu sulasuhu, aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Lafal sepertiganya adalah badal sebagian saja. Artinya, badal tersebut hanya mewakili sebagian saja. Makna dari itu dinamakan badal min kul. Yang ketiga ada badal istimal, yakni badal yang berisi arti bagian dari matbu'nya, namun dalam urusan maknawi atau bukan mempunyai sifat materi. Maksudnya yaitu badal yang hanya mewakili sifat, isi, bagian dari mubdal minhu atau yang dibadali. Dalam hal ini badal istimal hampir mirip dengan badal min kul karena sama-sama hanya mewakili sebagian saja dari mubdal minhu. Contoh, nafailu Zaidu ilmuhu, Zaid telah memberi manfaat kepadaku, yaitu ilmunya. Lafal ilmunya ialah bagian dari Zaid yang merupakan sifat maknawi yang dimiliki Zaid. Berbeda dengan badal min kul yang merupakan bagian dari zatnya atau wujudnya. Contoh, sarabtu albana thulasahu, aku telah meminum susu tersebut, yakni sepertiganya. Terus yang keempat itu ada badal ghalat, yakni badal keliru atau salah. Jadi badal ghalat ini hadir atas dasar kesalahan si pembicara atau mutakalim dalam berkata. Dia tidak memiliki maksud apa-apa, sebagaimana ketiga anggota badal di atas. Ia murni karena hendak meralat percakapannya yang keliru. Contoh, ra'aitu Zaida farsa,
Aku telah menyaksikan Zaid kuda atau dalam kurung ding. Dalam contoh tersebut sebenarnya si mutakalim atau orang yang mengatakan melihat kuda tapi ia keliru dalam mengucapkannya sampai-sampai ia mengucapkan kata Zaid. Lantas si mutakalim tersebut meralat perkataannya dan diganti dengan kata-kata kuda. Jadi yang dimaksud si mutakalim sebenarnya ialah ra'aitu qarsa. Aku telah melihat kuda. Mas pembahasan yang terakhir yaitu tentang tamyiz. Tamyiz secara bahasa artinya pemisah suatu dari yang selainnya. Adapun juga secara istilah, tamyiz adalah isim mansub yang berfungsi menjelaskan zat-zat atau nisbah yang belum jelas atau samar. Ada istilah dalam pembahasan ini yang perlu kita terlebih dahulu pahami atau dicerna sebelum mengetahui pembagian tamyiz, yakni istilah mumayyiz. Apabila tamyiz adalah isim yang menyatakan suatu kata yang masih rancu, maka mumayyiz ialah kata rancu yang ditegaskan atau yang diterangkan oleh mumayyiz. Oke, langsung ke macam-macam tamyiz. Tamyiz itu dibagi menjadi dua macam, yaitu tamyiz zat dan tamyiz nisbah. Yang pertama adalah tamyiz zat. Adalah tamyiz yang menghilangkan kesamaran isim sebelumnya dari hakikat yang masih global. Yang kedua ada tamyiz nisbah, yaitu kata yang menghilangkan kesamaran penyandaran pada suatu kalimat yang mendahuluinya.